Sim Chung akhirnya berenang ke dalam kolam dan menjadi putri duyung. Saat Sim Chung naik ke atas air, ternyata bersamaan dengan Jonje yang melihatnya di dalam kolam. Jonje mengira Sim Chung berenang tanpa pakaian. Sim Chung berteriak agar Jonje memalingkan badan dan jangan melihat sedikit pun ke belakang. Sim Chung langsung mengambil baju dan naik dari air untuk berubah menjadi manusia. Jonje pergi menemui Si Ah karena Si Ah adalah seorang ilmuwan peneliti barang sejarah. Jonje ingin menanyakan mengenai guci peninggalan dari kerajaan Joseon yang akhir-akhir ini mereka temukan. Guci itu menggambarkan sepasang pria dan putri duyung. Si Ah mengatakan lukisan itu dari seseorang yang bernama Kim Dam-ryung. Jonje pun tertegun saat mendengar nama tersebut. Bahkan dia merasa jika lukisan di guci itu seperti dirinya. Setelah itu, Jonje menemui seorang psikiater dan berkonsultasi bahwa akhir-akhir ini ia bermimpi aneh, seperti potongan ingatan yang hilang dan perlahan mulai kembali. Dokter mencoba metode hipnotis untuk mengumpulkan ingatan tersebut. Semua kejadian dan orang-orang pada zaman kerajaan Joseon mulai bermunculan secara acak, membuatnya terkejut dengan ingatan yang tak tersusun itu. Sim Chung dan Jung Hoon sering bertemu untuk berbagi cerita. Tiba-tiba Jung Hoon merasa sakit di jantungnya. Ternyata akhir-akhir ini jantungnya mulai melemah. Dia harus berendam ke dalam air untuk memperbaiki kesehatannya dan tetap bertahan hidup agar jantungnya terus berdetak. Dan satu-satunya cara adalah mantan pacarnya harus kembali mencintainya. Namun wanita yang Jung Hoon cintai sudah menikah dengan orang lain. Wanita itu meninggalkan Jung Hoon saat tahu dia seorang duyung. Itulah resiko yang akan dihadapi seorang duyung yang mempertaruhkan nyawanya hanya demi cinta. Mendengar itu, Sim Chung merasa khawatir dan menanyakan kepada Jonje apakah dia memiliki rencana untuk mencintai dirinya. Sim Chung optimis akan membuat Jonje mencintainya walaupun membutuhkan waktu lama. Jonje bersikeras berkata bahwa dia tidak memiliki rencana mencintai siapapun, karena itu hanya akan membuat dirinya kecewa. Tapi Sim Chung terus meyakinkan Jonje bahwa cintanya kepada Jonje benar-benar tulus dan akan menunggu sampai kapanpun. Keesokan hari, Sim Chung terus membuntuti Jonje. Dia ingin ikut Jonje ke perpustakaan. Dan akhirnya Jonje mengajak Sim Chung ke perpustakaan sekalian mengajarinya belajar di sana. Jonje ke perpustakaan ingin membaca buku sejarah mengenai Kim Dam-ryung, seorang pejabat daerah pada zaman itu. Di buku tersebut tertulis Kim Dam-ryung akan mati pada bulan Desember tepat usianya 27 tahun. Dan ternyata pada zaman kerajaan, Kim Dam-ryung juga memimpikan Jonje yang sedang membaca riwayat hidupnya yang ada di masa depan. Dan saat ini, Dam-ryung dan Jonje saling terhubung satu sama lain walaupun di zaman yang berbeda. Setelah dari perpustakaan, Sim Chung datang ke kantor Jung Hoon, tapi temannya memberitahu jika Jung Hoon telah meninggal karena serangan jantung setelah menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Tak lama, datang seorang perempuan yang panik saat mendengar berita kematian Jung Hoon. Ternyata dia adalah mantan kekasih Jung Hoon. Sim Chung menyampaikan ke wanita itu jika Jung Hoon tidak pernah menyesal telah mencintainya. Dia bisa saja menghapus ingatan wanita itu, tapi dia lebih memilih agar kenangan yang pernah mereka lalui tetap tersimpan dan terkenang selamanya. Setelah melenyapkan Pak Nam, Madayong mengambil ponsel Pak Nam untuk memancing Jonje menemui dirinya. Jonje menerima pesan untuk bertemu dengan Pak Nam. Dia langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan, yaitu gedung bekas rumah sakit. Jonje menelpon nomor Pak Nam. Ponselnya berbunyi tapi tidak ada orang di sana.
Di saat bersamaan, Sim Chung menelpon Junje dengan suara yang begitu lemas. Mendengar suara itu, Junje khawatir dan akan pergi menyusulnya. Tapi di belakang sudah ada Madayong yang siap menyerang. Tapi keahlian bela diri Madayong tidaklah sebanding dengan Junje. Hingga dalam posisi tersudut, Junje bisa melihat jelas wajah pria itu. Di sanalah Junje terkejut melihat pria itu sama seperti Mr. Yang dari zaman kerajaan yang sering muncul di mimpinya. Karena hal itulah dia kehilangan fokus sehingga Madayong berhasil memukulnya. Saat Madayong akan menusuk Junje, terdengar suara klakson dari luar gedung dan membuat Madayong kabur. Dalam keadaan penuh luka, Junje langsung menyuruh para taksi mengantarnya ke Sungai Han. Sim Chung memikirkan jika Junje belum juga mencintainya, maka hidupnya juga akan berakhir seperti Jung Hoon. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia harus pergi dan kembali ke laut. Saat melihat Junje yang terluka, Sim Chung sangat khawatir. Tapi Junje lebih khawatir karena Sim Chung terlihat tidak sehat. Sim Chung mengatakan semua hal yang mengganjal di hatinya. Jika memang Junje tidak suka padanya, Sim Chung akan kembali ke tempat asalnya sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar itu, Junje pun mengatakan kalau dia berencana akan mencintai Sim Chung. Maka dari itu, Sim Chung tak boleh pergi meninggalkannya. Dan tak lama, Junje pingsan. Selama pingsan, Junje bermimpi bertemu dengan Damryung, yaitu dirinya sendiri dari zaman Joseon. Damryung mengatakan agar mengingat hal ini setelah bangun, bahwa Junje harus melindungi wanita itu, karena takdir sebelumnya akan terulang kembali di dunia mereka. Sim Chung sangat panik, tapi akhirnya Junje bangun dan Sim Chung langsung memeluknya. Madayong datang ke rumah Kang Sohee, istri kedua ayah Junje, sebagai pengirim paket. Dia terpaksa ke sana untuk meminta uang dan juga melaporkan jika Junje adalah target yang sangat sulit dihabisi. Tiba-tiba Chi Hyun pulang dari kantor. Madayong langsung pamit dari sana. Walaupun curiga melihat gelagat ibunya, Chi Hyun pura-pura mempercayainya. Dia cerita kemarin tak sengaja bertemu dengan Junje. Sang ibu pun melarang Chi Hyun memberitahu ayahnya, karena itu dapat mempengaruhi keputusan sang ayah untuk mewarisi hartanya. Keesokan hari, Chi Hyun menelpon Junje untuk memberitahu keadaan Pak Nam yang mengalami kecelakaan dan sedang koma di rumah sakit. Junje langsung pergi dengan Sim Chung. Keadaan Pak Nam sangat memprihatinkan. Istrinya juga heran dengan kecelakaan suaminya akibat mabuk. Bahkan saat kejadian tak ada kamera dashboard di mobilnya. Di luar kamar, Sim Chung menunggu dan bertemu dengan Chi Hyun. Sim Chung memanggilnya dengan sebutan keluarga Han Junje. Ternyata ayah Junje juga datang setelah melakukan konsultasi penyakit mata yang dialaminya akhir-akhir ini. Kedatangan ayahnya bersamaan dengan keluarnya Junje dari ruangan. Setelah 10 tahun lamanya Junje pergi dari rumah, akhirnya mereka bertemu lagi. Mereka mengobrol berdua. Sang ayah bertanya kenapa dia keluar dari rumah dan menderita di luar seperti ini. Junje mengatakan di luar lebih baik daripada harus serumah dengan ayah. Walaupun sang ayah ingin membagikan warisan karena umurnya semakin tua, tapi Junje menolak. Sesampainya di rumah, Junje langsung minum obat cemas. Itu pertama kalinya Sim Chung melihat keadaan Junje sesedih dan seburuk ini. Sim Chung terus merawat Junje dalam keadaan apapun. Dia berjanji tidak akan menyerah, ada di samping Junje menemaninya dalam hal apapun. Saat itulah Junje bercerita bagaimana hangatnya dulu saat kecil bersama sang ayah. Tapi setelah sang ayah meninggalkan ibunya, Junje ditelantarkan begitu saja. Oleh karena itu, dia keluar dari rumah. Sim Chung hanya mendengar dan memberikan pelukan untuk meringankan beban Junje. Keesokan hari, Junje dengan semangat memasak spaghetti kesukaan Sim Chung. Begitupun Sim Chung yang sudah merias dirinya sebelum turun ke bawah.
Saat turun, Junjae sangat terpana melihat pesona Sim Chung. Begitu juga dengan Tae-oh yang memuji kecantikan Sim Chung. Tak lama, si Ah datang membawa berkas sejarah mengenai Kim Dam-ryung. Tatapan Sim Chung sangat sinis melihat kedekatan mereka. Si Ah mengatakan jika mereka menemukan suatu artefak di suatu tempat yang menunjukkan rumah kediaman Kim Dam-ryung. Si Ah dan Junjae pun pergi melihat artefak itu. Artefak itu terkubur dengan rapi dan sengaja disimpan agar orang di masa depan dapat menemukannya. Junjae masuk seorang diri melihat artefak yang ditemukan di kediaman Kim Dam-ryung. Di sana terdapat lukisan pria dengan baju kerajaan yang sangat gagah. Junjae merasa wajah pria di lukisan itu sangat mirip dengan dirinya. Lalu ada tulisan kecil di sana bahwa takdir di dunianya saat itu akan berlanjut di dunia yang sama. Saat itulah dia menyadari bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Kim Dam-ryung dahulu. Si Ah yang penasaran juga masuk dan melihat pria yang ada di lukisan. Dia juga terkejut melihat pria itu yang mirip sekali dengan Junjae. Setelah di rumah, Junjae, Namdo, dan Tae-oh kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Sekarang mereka sedang mengincar istri dari pengusaha ternama yang bernama Jinjo, yang tak lain adalah kakak dari si Ah. Wanita itu sangat pelit dan selalu mengambil dana gelap dari bisnis suaminya. Dan sekarang dia sedang mencari tempat berinvestasi. Yang ternyata pembantu di rumah itu adalah ibu kandung Junjae, namun mereka tak mengetahuinya. Namdo sedang membuat rumor bahwa Junjae adalah pengusaha konstruksi dari Dubai dan sekarang dia sedang berada di Korea karena ada tunangannya. Pengusaha itu akan memberikan apapun yang diinginkan tunangannya. Namdo menyarankan agar Sim Chung menjadi tunangan Junjae. Namdo mulai menjelaskan kepada Sim Chung bahwa dia akan berperan sebagai tunangan seorang pria keren dan kaya raya. Mereka pun mulai beraksi dengan berbelanja di mall dan toko-toko brand ternama membelikan tunangannya. Berita itu pun didengar oleh Jinjo. Mereka juga berpapasan dengan Junjae dan Sim Chung. Jinjo sadar kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Jinjo meminta agar diatur jamuan makan malam bersama di rumahnya. Jinjo bercerita ke adiknya tentang rencana investasinya pada pengusaha dari Dubai. Tapi si Ah memperingati kakaknya, pengusaha itu seperti penipu. Keesokan hari mereka datang ke rumah Jinjo. Tae-oh bertugas berjaga di luar untuk meretas sistem dan melihat situasi sekitar. Jinjo pun meminta maaf pada Sim Chung atas kejadian yang pernah dilakukan putrinya pada Yona. Mereka sudah di meja makan, sedangkan ibu Junjae yang jadi ART di rumah itu sedang memasak di dapur. Saat Junjae mencicipi salah satu makanan, dia sangat terkejut karena masakan itu sama persis seperti masakan ibunya dulu saat kecil. Lalu ibunya menghidangkan masakan ke meja makan, tapi mereka tak saling melihat. Di luar, Tae-oh melihat si Ah yang akan masuk ke rumah kakaknya itu. Untuk mencegahnya, Tae-oh pun beralasan kalau selama ini dia menyukai si Ah. Si Ah pun percaya dengan Tae-oh dan tak jadi masuk ke rumah. Namdo yang menerima pesan dari Tae-oh langsung memberitahu Junjae agar cepat pamit dan pergi dari rumah itu. Namdo dan Junjae saling berdebat karena hampir saja mereka ketahuan. Sim Chung yang mendengar bertanya apa maksud pembicaraan mereka. Sim Chung menatap Junjae dan bertanya dalam hatinya, apakah mereka seorang penipu yang jahat? Ternyata Junjae mendengar suara hati Sim Chung dan membenarkan jika dia seorang penipu yang merampas uang milik orang lain. Junjae juga bertanya untuk mengatakan rahasia yang dimiliki Sim Chung. Sim Chung pun menjawab di dalam hatinya jika dirinya adalah seorang putri duyung. Ternyata karena Junjae sudah mencintai Sim Chung, makanya dia bisa mendengar semua perkataan di dalam hati dan pikiran Sim Chung. Sim Chung masuk ke kamar dan menangis. Junjae melihat kembali lukisan di guci yang ada gambar putri duyung dengan pria manusia. Dia pun menghampiri kamar Sim Chung.
tapi Sim Chung tidak ada di kamarnya. Dia melihat mutiara di kamar Sim Chung dan teringat dengan mimpi saat Damryung menyelamatkan Sewa yang juga menghasilkan banyak mutiara. Jonje keluar dan mencari Sim Chung. Kepalanya sakit dan mencoba menyusun semua ingatan, kejadian serta mimpi yang pernah dialami. Dan sedikit demi sedikit semua ingatan di Spanyol yang dihilangkan oleh Sim Chung mulai kembali.